사전에 들어가시면 2000년치나 혼선되실 때만 이걸로 제가 회장님 법적 보호자금 인터권 대행이 될 수 있어요. 그러니까 한두 세달 이제 좀 넘기시다가 돌아가셔주세요. 좀 익숙해질 수 있죠? 네. 회장님께서 최근에 의료법이 결정하셨습니다. 이 임장 요구하면 회장님께서 18명이 진료된 이후 의술의 이사님께서 회장님 법적 보호자이자 의료법이 인정서 모든 권리를 대하십니다. 이 법정사가 주장했을 경우 사무소 93사 이상으로 인정서 원본 없이 기재가 피할 수 없습니다. 회장님께서 직접 인장 작성하시는 영상이 있습니다. 정리해드리죠. 얼마나 당신 자식들을 못 믿으셨으면 만일 사태가 났을 때 나는 모든 걸 대신해달라고 하셨겠어. 다들 어떻게 회장님 돈 한 푼이라도 더 뜯어. Dalam kontrak ini, Hong Mende memberikan kuasanya kepada Mo Xiul-he. Maka dari itu saya terinspirasi untuk membuat surat kontraknya, itu surat perjanjian kontrak pemberian kuasa dan harta pada hari 1 Januari 2004 yang bertanda di bawah ini. Satu nama Hong Mende, alamat 123 Gangnam Dae-ro dan Gangnam Gu-seolu, Korea Selatan, nomor ID 8201101139132, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. 2. Nama Mo Xiul-he, alamat 456 Apgujeong-ro, Gangnam Gu-seol, Korea Selatan, nomor ID 87002765436, selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Dengan ini, pemberi kuasa atas nama Hong Mende dan penerima kuasa atas nama Mo Xiul-he menyatakan untuk saling mengikat antara satu sama lain dan mengadakan perjanjian untuk menerima kuasa atas Hong Mende. Dalam kontrak ini, pemberi kuasa dan harta ini menerangkan bahwa 1. Pemberian kuasa adalah pemilik sah dari berbagai aset dan harta kekayaan yang sah yang tercantum dalam kontrak ini. 2. Pemberi kuasa bermaksud untuk memberikan kuasa penuh kepada penerima kuasa guna mengelola dan mengatur seluruh harta kekayaannya apabila pemberi kuasa dalam keadaan hidup namun sakit parah. Atau 3. Penerima kuasa bersedia dan menerima untuk menjalankan kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam kontrak ini. 4. Penerima kuasa bersedia bahwa penerima kuasa bukanlah merupakan anggota keluarga dan anggota keluarga tidak berhak atas kuasa jabatan serta harta kekayaan pemberi kuasa selama kontrak ini berlaku. Dalam kontrak pemberian kuasa dan harta ini sepakat akan hal berikut. 1. Pemberi kuasa ingin agar penerima kuasa memegang seluruh kuasa, jabatan, dan harta kekayaan pemberi kuasa selama pemberi kuasa mengalami sakit parah atau koma. 2. Penerima kuasa menerima kuasa tersebut atas dasar tanggung jawab dan kepercayaan dari pemberi kuasa. Dan 3. Penerima kuasa berhak atas seluruh kuasa dan harta kekayaan yang diamanahkan kepadanya. Maka dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan dan menandatangani kontrak pemberian kuasa dan harta dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Definisi pemberi kuasa adalah pemberian kuasa penuh kepada penerima kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan milik pemberi kuasa apabila pemberi kuasa dalam keadaan sakit parah atau koma, termasuk tidak terbatas pada 1. Mengelola dan mengatur properti serta aset-aset lainnya memiliki pemberi kuasa. 2. Menjual, membeli, atau menyewakan properti atas nama pemberi kuasa. 3. Menerima dan mengelola pendapatan dari aset-aset tersebut. 4. Melakukan transaksi perbankan yang berkaitan dengan pengelolaan harta pemberi kuasa. 5. Menghadiri rapat-rapat atau pertemuan yang berkaitan dengan pengelolaan harta pemberi kuasa. Penerima kuasa adalah pemberian kuasa penuh dari pemberi kuasa untuk melakukan segala tindakan hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan milik pemberi kuasa apabila pemberi kuasa dalam keadaan sakit parah atau koma, termasuk tidak terbatas dalam hal-hal di atas. Pembayaran dalam konteks ini, Hong Mende dan Mo Xiul-he setuju untuk transaksi yang akan digunakan selama kontrak ini berlaku. Seperti 1. Dalam kesepakatan ini, pemberi kuasa yaitu Hong Mende setuju untuk membayar Mo Xiul-he sebesar 500 juta won sebagai bukti atas pengalihan hak kepemilikan. 2. Hong Mende dengan ini setuju untuk mentransfer semua
hak kepemilikan atas segala hal yang telah dicantumkan, termasuk aset, properti, dan kekayaan intelektual yang terkait. 3. Setelah transaksi selesai, Hong Mende sementara tidak akan lagi bertanggung jawab atas kuasa dan harta yang telah diterima Mo Shul-he sampai dengan kontrak ini tidak berlaku lagi. Hong Mende dan Mo Shul-he menyetujui bahwa transaksi ini telah diungkapkan secara jujur dan setiap perubahan atau amandemen harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua pihak. 5. Transaksi ini tunduk pada hukum yang berlaku di Korea Selatan dan setiap perselisihan akan diselesaikan melalui proses hukum yang sesuai di yurisdiksi yang berlaku. Pasal 3. Pemberian kuasa. 1. Hong Mende selaku pemberi kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada Mo Shul-he untuk mewakili dan bertindak atas namanya dalam semua urusan yang terkait dengan hal-hal yang disebutkan di atas dengan kekuatan dan wewenang penuh untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengelola, mengoperasikan, dan mewakili kepentingan tersebut. 2. Sebagai bagian dari pemberian kuasa ini, Hong Mende setuju untuk mentransfer kepemilikan atas semua aset, properti, dan kekayaan intelektual kepada Mo Shul-he. 3. Kuasa ini akan berlaku apabila pemberi kuasa dalam keadaan sakit parah atau koma, dan akan berakhir apabila pemberi kuasa meninggal dunia atau pemberi kuasa mencabutnya secara tertulis. 4. Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis maupun tidak memberitahukan kepada penerima kuasa. 5. Apabila pemberi kuasa dalam keadaan meninggal dunia, maka penerima kuasa bukan jadi lagi pihak yang berhak atas kuasa, jabatan, serta harta kekayaan pemberi kuasa. 6. Apabila penerima kuasa dalam keadaan meninggal dunia, maka hal-hal yang telah diamanahkan kepada penerima kuasa wajib mengembalikan seluruhnya tanpa terkecuali kepada keluarga sah. Pasal 4, yang dimana ini peringatan, jika penerima kuasa menggunakan hak kuasa dan harta dari penerima kuasa dengan semena-mena maupun demi kepentingan pribadi, maka pihak Hong Mende berkuasa untuk membatalkan perjanjian ini, dan segala perselisihan yang timbul dari pelaksanaan kontrak ini wajib diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Seoul, Korea Selatan. Pasal 5. Syarat-syarat pemenuhan pemberlakuan kontrak ini bergantung kepada pemenuhan syarat-syarat berikut sebelum tanggal yang ditentukan untuk pemberlakuan, yaitu 1. Kontrak ini harus ditandatangani oleh Hong Mende dan Mo Shul-he atau wakil sah mereka. 2. Kontrak ini harus disetujui secara sah oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku di Korea Selatan. 3. Mo Shul-he harus menyediakan semua dokumen yang diberikan untuk mentransfer kepemilikan kepada Hong Mende. 4. Jika salah satu dari syarat di atas tidak dipenuhi pada atau sebelum tanggal yang ditentukan untuk pemberlakuan kontrak ini, maka kontrak ini dianggap tidak berlaku dan kedua belah pihak akan dibebaskan dari segala kewajiban di bawah kontrak ini tanpa ada yang berhak menuntut ganti rugi atau kerugian lainnya. 5. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan segala upaya yang wajar dan diperlukan untuk memastikan bahwa semua syarat condition presiden yang tercantum dalam klausa ini terpenuhi dalam waktu yang tepat untuk pemberlakuan kontrak ini. Pasal 6. Kewajiban Mo Shul-he bertindak dengan itikat baik dan menjaga kepentingan Hong Mende. 2. Mo Shul-he harus melaporkan segala tindakan yang dilakukan atas nama Hong Mende secara berkala. 3. Mo Shul-he tidak diperkenankan untuk menggunakan harta kekayaan Hong Mende untuk kepentingan pribadi. Pasal 7. Hal-hal yang dilarang. 1. Mo Shul-he setuju untuk tidak mentransfer, menjual atau mengalihkan kepemilikan atau kepentingan kepada pihak lain tanpa izin tertulis Hong Mende.
Kedua, Mo Shol-he setuju untuk tidak mengambil pinjaman baru atau menjamin hutang tanpa persetujuan tertulis dari Hong Mende. 3. Mo Shol-he setuju untuk tidak melakukan perubahan besar dalam struktur bisnis, kebijakan operasional, perusahaan atau kontrak penting tanpa persetujuan tertulis dari Hong Mende. 4. Mo Shol-he dilarang untuk menyebarkan kerahasiaan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Hong Mende. Penutup. Demikian kontrak ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dimaksudkan sebagai alat bukti sah bagi para pihak. Kontrak ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 seperti yang sudah dibuat dalam kontrak ini. Seoul, 1 Januari 2024. Pemberi kuasa Hong Mende dan penerima kuasa Mo Shol-he. Saksi Yoon Eun Sung.